Saya kan sering minum, ya, judi, bukan judi, terus dan narkoba juga, sempat masuk narkoba. Saya bisa menjadi seorang pendakwa. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Sudah luar biasa sekali kalau saya bisa menjadi seorang. Masya Allah, berarti itu Ya, pendakwa. Jadi bro, Masya Allah, kita sudah hadir di sini bro. Gimana, sehat-sehat bro? Alhamdulillah. Wah, mantap ini ya, berarti Dion sekarang mukanya lebih bercahaya bro ya? Alhamdulillah. Iya betul, saya sudah lama sebenarnya nggak ketemu sama bro ini, bro Dion. Ada berapa tahun kita nggak ketemu? Sekitar kalau nggak salah sih sekitar 23 tahun. Oh begitu, 23 tahun. Dari tahun berapa Dion? Dari tahun sekitar 2000 berapa ya? Tahun 2001. 2001? Enggak. Salah, tahun 96 mungkin. Iya, sekitar tahun 96 baru kita nih pindah Dion nih. baru pindah ke kampung lagi. Sebelumnya nih kita panggil apakah bagusnya nih, Dion atau Muhammad Syam Alif? Ya, nama sekarang saya kan Muhammad Syam Alif. Ya, bagusnya kita panggil apa? Ya, nama panggilan sekarang kan Dion. Ya, Dion. Jadi panggil Dion saja ya. Iya, Dion. Ya, jadi sekarang kita ini hari ini Yul. Ini saudara ini kan dari Bone. Ya kan? Jadi beliau ini yang saya dengar-dengar banyak ininya ya, bro ya. Banyak apa kayak dibilang banyak jalan kehidupannya kita ini. Iya, betul sekali. Yon, jadi gimana Yon? Maksudnya dulu waktu pertama kita pindah dari Kendari itu umur dini itu bro. Iya. Kita kemana itu? Saya nggak pernah tanya. Pertamanya sih ke kampung, ke sekolah, menjalani hidup gitu. Di Bone? Iya, di Bone. Iya Yon. Terus? Cuman terakhir ya orang tua ke Jayapura lagi kembali. Jayapura lagi Yon. Iya. Berarti yang asuh Dion siapa? Yang asuh kan nenek. Nenek. Kalau dia mah panggilannya kan Ahu, dipanggil Ahu. Oh, jadi Dion ini ada Cinanya juga? Iya, ada juga, ada Cinanya. Ada campuran. Campuran juga ya? Iya. Jadi Dion ini kan istilahnya kan dulu waktu kecil kan Dion suka ini apa, suka ajak-ajak sekolah minggu kan di rumah? Iya, betul. Iya kan? Jadi dia nih dulu dia waktu kecil dia nih ada ininya sekolah minggu di rumahnya. Sering dipanggil-panggil kita. Iya. Iya, jadi sekolah minggunya ada. Dia kan dulu beliau kan ini mualaf, ya kan? Makanya saya tertarik ini apa angkat kisahnya ini, Bro Dion. Kenapa sampai ini tuh? Maksudnya, tapi nanti kita bahas itu ya. Iya, betul. Sekarang yang kita bahas gimana Bro sekarang pikirannya sudah tenang atau gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti untuk duniawi sudah mulai kita bisa tinggalkan di? Iya, lagi saling berproses lah. Iya, berproses. betul. Jadi sekarang Dion istrinya masih sama-sama atau gimana? Nggak apa bisa tanya di sini. Sudah bisa. Ya, sudah bisa lama. Bisa ya lama ya? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Iya. Terus anaknya berapa? 3. Aki Dion. Aki. Sudah berapa ya? Sudah 3. Oh, sudah 3 ya. Tapi sehat-sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Gitu. Cuma sudah berapa tahun yang anaknya tidak pernah ketemu sama saya. Yang mana Yon? Yang tiga-tiganya. Kenapa bro? Nggak mau ketemu? Atau mungkin ada yang mungkin keluarganya nggak mau kasih ketemu? Ketemu, maksudnya saya nggak punya waktu gitu bos. Begitu ya? Maksudnya Bro Dion ini nggak punya waktu. Nggak punya waktu. Gitu. Jadi tapi kan suatu saat bisa ketemu toh? Insya Allah. Insya Allah. Pokoknya Bro Dion kita dukung lah toh beliau ini pilihannya mau menjadi seorang mualaf itu dengan sepenuh hati gitu, setulus hati kan? Nggak modus-modus kan? Betul. Amin. Ini sudah berapa lama sih maksudnya mualaf ini? Saya udah 4 tahun kayak. Sudah 4 tahun. Iya, udah 4 tahun. Bisa kita ceritakan Dion, maksudnya dulu awalnya kita kenapa mualaf? Awal mulanya tuh saya kehidupan saya tuh maksudnya underground gitu. Dari nol. Iya, maksudnya hancur lah. Hancur. Bisa kita jelaskan pernah kita coba apa dulu sebelum kita ini tobat? Ya, saya kan sering minum, judi. bukan judi. Terus dan narkoba juga. Sempat masuk narkoba. Masuk juga ya lingkarannya. Cuma lagi sekarang kan waktu itu hari stres berat nih. Stres berat. Frustasi mungkin ya. Frustasi nih. Jadi maksudnya tidak ada jalan untuk bisa perbaiki diri. Betul. Jadi terakhir saya cari-cari bagaimana bisa berubah begitu. Betul, ya. Akhirnya lama kelamaan ada juga satu sahabat, ini sahabat kecil saya. Iya. Bisa sebutkan namanya ya? Namanya Yaya. Yaya. Iya. Sahabat dari mana? Dari Bone? Dari Bone. Bone. Dia yang sering nasihatin, berikan arahan, saling perdebatan antara agama ya. Betul. Iya, cuman saya nggak pernah tanggapi, Terakhir
karena kehidupan jelek juga. Jadi Iya betul. saya cari-cari di YouTube tentang kebenaran ya. Perbandingan saja. Iya gitu. Akhirnya saya dapat videonya Zakir Naik. Iya, Zakir Naik ya, Profesor Ustaz Zakir Naik ya. Saya melihatkan perbandingan tentang agama. Saya belum anu juga, Bos. Belum kena. Belum gitu kena. kan? Tapi terakhirnya saya sudah stres berat nih katanya, Bos. Akhirnya saya minta kepada Allah atau maksudnya Tuhan Betul. supaya diberikan arahan tujuan hidup yang benar lah. Tapi sekarang kan Bro Dion kan sudah betul-betul ini kan, maksudnya tenang gitu kan, tidak ada lagi kayak bilang godaan-godaan dari luar kan. Ya. Dia sekarang imannya lebih kuat lah istilahnya. Insyaallah. Jadi kita dukung Bro, ya kan? Iya. Pilihan Anda itu istilahnya itu yang membuat Anda itu baik, itu adalah yang terbaik. Gimana? Yul. Gitu. Jadi Dion ini sebenarnya, tapi saya ingin tanya dulu, waktu kan Dion ini kan dulu kan fanatik, ya kan, Nasrani, ya kan? Jadi keluarga itu gimana Bro pada saat itu? Ya, Banyak yang mendukung atau pasti kecewa lah, kalau orang tua kan pasti kecewa. Iya. Cuman lama kelamaan akhirnya orang tua juga bisa menerima begitu. Bisa terima juga ya, tapi bisa lebih baik ya. Ya kan kita kan sebagai manusia kan mencari kebenaran. Iya, ya, betul. Mencari maksudnya apa yang ada di dalam diri, Mencari dalam hati, ya, dalam betul. hati. Mencari istilahnya ketenangan, kenyamanan ya kan? Kenyamanan betul. Dan kesempurnaan gitu. Jadi kita kan salut buat Dion ya, Yul ya. Jadi sekarang Dion gimana? Maksudnya dulu kan pada saat itu nakal-nakal itu Yon. Iya. Ya kan? Itu gimana Yon? Maksudnya gimana sih, terpengaruh sama lingkungan atau memang Dionnya yang nakal sekali? Sebenarnya Bos dari lingkungan sebenarnya. Dari lingkungan. Iya, lingkungan. Tapi kan kita juga harus punya prinsip yang kuat biar kita tidak masuk gampang ini. Kan imannya itu hari kan masih Nggak ada, ada, Bos. Kan betul. maksudnya gampang terpengaruh ya. Iya. Jadi terakhir itu memutuskan untuk bisa bersyahadat besoknya. Bersyahadat besoknya. Yang antar siapa Yon? Yang berikan saya, maksudnya yang mensyahadatkan saya itu seorang om yang baik sekali. Om baik sekali. Ya, bisa sebutkan namanya biar Om itu nanti lihat tuh. Om Agus namanya. Agus. Tapi dia sudah almarhum kasihan. Almarhum kasihan. Ya, dia sudah meninggal. Cuma terakhir pesannya dia ya, maksudnya jangan pernah tinggalkan sholat ya. Gitu. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi berarti Bro Dion ini tiap hari saya lihat 5 waktu terus ke masjid ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Tapi kan suatu saat kalau Tuhan bila Tuhan itu mengizinkan Bro Dion ini jadi pendakwa, kan tidak ini kan, mungkin kita itu namanya pilihan Allah itu. Ya, insyaallah. Gimana itu? Dion, siap. Alhamdulillah sekali Bos, kalau saya bisa menjadi seorang pendakwa. Wah itu luar biasa. Luar biasa. Sudah luar biasa sekali kalau saya bisa menjadi seorang. Masya Allah, berarti itu pendakwa. Salah satu panggilan juga itu ya. Iya. Jadi Dion gimana nih maksudnya? Tapi kan pasti ada kita punya pendakwa idola yang lagi hits gitu, kayak misalnya Ustadz Hadi Hidayat. Iya. Yang semuanya sih kalau menurut saya Bos sama baiknya ya? Semuanya sama lah, maksudnya ajaran yang diajarkan satu di Islam. Cuma maksudnya cara penyampaiannya kan yang paling saya suka itu Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat paling enak sekali saya cerna caranya. Saya juga suka sama ini Ustadz Hidayat. Enak sekali kalau dia caranya menyampaikan ceramahnya. Iya, ceramahnya ya, maksudnya cepat masuk Bos. Iya, betul. Lebih santai mungkin. Iya, lebih santai. Jadi kan sekarang juga kan itu banyak yang mualaf tapi tiba-tiba itu berubah gitu Bro. Iya. Jadi dia itu benci sama keluarganya, kan keluarganya masih belum ikut mualaf juga. Kan ada yang kayak begitu, saya ada teman juga begitu Bro. Jadi pas dikasih lampe Yul. Jadi teman saya itu teman SD saya, dia mualaf juga tapi kan orang tuanya ini bukan Muslim ya kan, jadi dia beda, jadi tiba-tiba kayak dia nggak mau ini kayak nggak mau lagi berhubungan Bro. Itu salah ya. Ya itu jalan yang salah. Orang tua itu dalam Islam itu sebagai apa Bro? Itu nomor kedua dari Allah itu. Gitu ya, berarti wakilnya Tuhan ya, wakilnya Allah ya. Kalau kita itu tidak bisa masuk surga kalau berdosa sama orang tua. Begitu ya? Iya, tidak bisa. Meskipun orang tua kita masih belum. Iya, biar walaupun dia masih. Iya. Belum. Apakah belum? Iya. Namanya kita kan seorang anak harus taat kepada orang tua. Pokoknya kita dukung lah Bro Dion. Iya, insyaallah. Saya doakan juga semoga di luar sana itu banyak yang lihat Bro Dion. Yang mungkin sekarang ini masih pusing kan, masih bingung kan, banyak pergaulan yang menyesatkan itu Bro. Betul. Kan sampai lihat video ini
kita pelajarin Bro Dion ini dulunya ini wah nakal sekali pokoknya. Saya tahu ini beliau ini waktu masih kecil pernah ditabrak ya kan? Iya itu hari mobil PT-PT itu bos. Tapi itu waktu ditabrak itu berapa lama pingsan? Ya. Satu hari pingsan. Satu hari pingsannya. 24 jam ya? Iya 24 jam. Hampir belum mati itu berarti. Iya. Tapi setelah sadar itu maksudnya ada perbedaan kan? Iya ada lah. Ada perbedaan maksudnya dia geger otak atau gimana? Wah tidak juga, tidak sampai begitu. Jadi cuma luka-luka saja. Ya memang dulu kita itu waktu kecil kita kalau pulang sekolah dari kota lama sampai di Benua jalan kaki terus. Jalan kaki betul. Jadi kisah-kisah yang luar biasa kisah lamanya itu. Jadi dulu itu kita kalau pulang sekolah mau naik angkot, nggak ada yang mau terima angkot. Biasanya angkot itu kan dulu ini anak sekolah gratis, masih 50 tuh. Betul. Ada yang kasih gratis, ada yang lari. Sampai kejadian kita lagi nggak dicuekin sama angkot. Cuekin ya. Sampai jadi, jalan kaki tuh dari jauh sekali tuh. Setiap hari. Tapi kita rasa dekat bos sih. Iya karena kita kan anak-anak. Iya merasa dekat. Kecuali kayak sekarang mungkin apalagi Ayul itu. Di jalan kaki saja 100 meter sudah sudah host apa. Jadi bro begini maksudnya. Pada saat itu bro kita mualaf ini maksudnya apa yang sebenarnya kita inginkan bro? Yang utama itu kan ketenangan hidup, ketenangan jiwa ya, ketenangan jiwa. Sebenarnya pokok faktor utamanya itu bos, ya hidayah lah. Hidayah ya. Seseorang itu yang bisa dapat hidayah, ya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya. Tapi memang yang saya lihat itu banyak itu yang seperti Bro Dion yang mualaf itu yang, tapi ketika dia mualaf itu jadi lebih gini ya, lebih apa? Mereka lebih mendalami gitu. Iya, rata-rata daripada yang terlahir dari Muslim ya. Betul, rata-rata seperti itu, karena maksudnya dia baru mendapatkan pelajaran baru ya, bos. Iya. Pelajaran baru. Islam itu saya pilih karena maksudnya dari hidayah Allah, hidayah yang diberikan. Sebenarnya saya juga nggak menyangka kalau diri saya ini bisa masuk Islam. Karena beliau ini fanatik dulu kan? Saya dulu ini maksudnya garis keras dulu. Iya. Kristen. Saya Kristen fanatik dulu. Iya. Jadi beliau ini memang tidak sangka-sangka bisa. Iya. Tapi berawal kan juga dari menonton perbandingan-perbandingan tentang agama. Akhirnya masuk juga di pikiran, maksudnya kebenarannya bisa kita terima. Ya. Berarti Bro Dion ini sering mimpi-mimpi berarti kalau tidur ya? Mimpi apa kayak mimpi ketemu apa gitu? Nah, tidak. Nggak pernah sebelum tidak. Mualaf belum pernah. Cuma ya itu faktor utamanya hidayah. Iya betul. Kalau nggak ada hidayah kan nggak mungkin juga saya masuk Islam. Iya betul. Ya, itu. Tapi kan saudaranya Dion kan semua mualaf sekarang kan? Banyak kan? Baru 3 orang. 3 orang siapa? Erwin, Herdi, iya. Saya. Itu yang di Papua itu belum? Yang Dewa? Belum ya. Tapi kita mau doakan mualaf atau biarkan dia jalan sendiri? Insya Allah didoakan lah. Insya Allah doakan ya. Doakan supaya. Ya kan sekarang Bro Dion kan merantau lagi nih ke Kendari. Ya, merantau lagi. Ya, kenapa mau merantau lagi bro? Kan di Bone kan juga lebih tenang gitu. Iya di Bone kan sudah tidak ada lagi keluarga bos. Gitu ya? Oma sudah di Jayapura semua, gitu jadi mencari lagi bos. Suasana baru lagi di Kendari. Mencari keberuntungan ya? Iya. Mencari kehidupan lagi. Pokoknya lebih inilah. Iya. Kayak maksudnya kalau di Kendari ini kan menjanjikan tuh. Iya betul. Maksudnya pekerjaan apa? Betul. Masih maju-majunya ya? Iya lagi maju-majunya kan. Betul. Jadi enak cari kerjaan di sini. Betul ya. Tapi Yon, dulu kan itu Bro Dion kan ini apa? Suka main ini juga kan? Suka main apa? Taruhan-taruhan ayam itu. Iya dulu itu. Itu kenapa sampai main itu bro? Maksudnya hobi. Sampai ngajar itu? Dari kecil. Iya dari kecil. Itu hobi dari kecil, hobi ayam itu. Oh, tapi kan pasti ada lihat orang main tuh. Iya. Pasti banyak lah. Maksudnya itu kan taruhan-taruhan sudah, maksudnya bersiap untuk ditinggalkan lah. Tapi itu sudah ditinggalkan betul sekarang. Iya insya Allah. Tapi saya lihat di Facebookmu masih ada foto-foto ayam. Iya. Sebelum kesini. Sebelum kesini kan. Maksudnya kan lagi sudah pelihara ayam. Jadi, gitu. Ya cuman ditinggalkan sekarang. Gitu ya. Kesini kan ditinggalkan ceritanya. Gitu. Selama Dion memeluk Islam, gimana bro perasaan Dion? Alhamdulillah tenang sekali. Ya. Tenang sekali ya? Iya, kayak maksudnya
setiap itu ada gangguan, maksudnya kayak perbuatan jelek ya bos, bisa ditahan. maksudnya ya, maksudnya kita dihindari seperti itu lah. Betul, berarti efeknya besar ya. Gitu. Iya. Tapi Dion, pasti itu selain keluarga pasti ada teman yang suka hujat-hujat tuh, kenapa Dion mualaf atau gimana? Ya. Itu gimana Dion tanggapi yang seperti itu? Karena itu saat ini tidak pernah juga saya lihat orang yang, maksudnya teman-teman yang tidak pernah. Nggak pernah tahu. Iya. Jadi Dion sekarang ini di Kendari bekerja di mana? Saudara Dion Lagi cari-cari. lagi cari-cari ya. Ya, berarti habis ini mudah-mudahan ada yang lihat video ini, nanti kita bersosial kan ya. Insya Allah. Yang saya lihat ini bos, ini maksudnya semakin hari semakin Apa ya? maksudnya jenggotnya juga sudah ada, Jenggotnya keren. sudah ada, Ya, maksudnya saya lihat ini bos semakin hari semakin keren begitu. Iya, memang saya juga suka lihat orang berjenggot, saya suka. Iya, betul. Itu maksudnya memang kayak ada suatu ini ya, kayak kebijaksanaannya itu lebih ada gitu. Iya, betul, Buat saya gitu. Jadi buat saya itu jenggot itu bukan berarti Iya, bukan iya, maksudnya bukan berarti yang soal apa-apa. Pokoknya Bukan, ya, betul. ada jenggotnya itu menurut saya itu baik lah. gentleman. Iya, lebih bijaksana lah. Gitu. Kan saya lihat itu orang-orang tua itu banyak yang punya jenggot lebih bijaksana kan. Tapi nggak semua juga lah ya kan. Cuma Tapi kan kalau menurut di saya. dalam Islam itu bos, kalau yang berjenggot itu bidadari. Oh, bidadari. Malaikat ini bergantungan. Oh, di sini semua. Iya. Berarti saya juga banyak bidadari nih. Iya, betul. Kalau begitu sama kasih lebat semua ini, Pak. Iya, Jadi maksudnya tadi bilang di mana kan? Bidadarinya di mana? maksudnya dia maksudnya ibaratnya itu, maksudnya Rasulullah mengatakan Iya. para bidadari bergantungan di jenggot kita. Betul-betul hebat ya ini, Masya Allah. Pokoknya saya kasih panjang lagi ikut kami sini. Tapi Yon, kan kita kan setiap hari sholat 5 waktu ya kan? Iya. Itu perbedaannya sholat di masjid sama di rumah itu perbedaannya apa bro? Perbedaannya kalau di rumah tuh pahalanya cuma satu saja. Cuma satu. Ya kalau kita ke masjid kan banyak pahala, 27. Atau betul Iya, 27. Itu bedanya apa? Cuman di jumlahnya atau gimana? Ya jumlahnya saya berbanding. Juga maksudnya lebih banyak bermanfaatnya kita bersolat berjemaah di masjid ya, lebih banyak bermanfaatnya. Pokoknya Kalau sendiri kan kadang banyak gangguan, salah rakaat, salah apa. Kalau di masjid kan sudah ada imam, jadi betul, tapi memang saya lihat apa? Pokoknya itu orang kalau lebih beriman itu lebih tenang. lebih tenang. Lebih tenang dari godaan duniawi. Kan? Tapi kan ada juga orang itu yang hijrah, tapi ketika dia mengenal uang, dia Ya, ini kebanyakan setengah-setengah. Iya, itu kenapa itu? Kebanyakan seperti itu, sudah Saya juga lupa ada lagi banyak, bos, iya. beralih lagi ke dunia. Iya, Namanya itu manusia kenapa kan, sih itu? Iya, kenapa? namanya manusia kan begitu bos, apa nafsunya kan, Iya, begitu. Kadang kalau sudah dapat uang lagi, lebih banyak lagi, lebih besar lagi, Iya, dia lupa kembali lagi lagi. tentang ya, Waduh, kembali berarti lagi. jangan sampai tuh banyaknya hijrah karena lagi susah gitu. Betul, kebanyakan begitu bos. Makanya itu ada pernah Ustaz Sadiat mengatakan, bilang kalau anda ingin bertemu Allah, Iya. diberi kesusahan, Diberi ya kesusahan diberi kesusahan. gitu ya. Tapi kalau maksudnya jauh dari Allah, diberikan kesenangan, intinya gitu, seperti itu. Berarti memang kalau kita semakin mengincar duniawi, kita semakin jauh sama Allah ya. Iya. Betul. Menurut Lebih saya, banyak kita memikirkan duniawi ya, kita diombang-ambingkan di dunia begitu. betul. Sama ibaratnya itu orang kaya itu masuk surga susah ya. Ya. Berarti Nggak semua juga, bos. semua juga. Ya, kecuali orang kayanya itu maksudnya bagus juga anunya. Ya. Gitu. Banyak banyak bersedekah ya. Iya, banyak bersedekah, maksudnya sholatnya bagus ya, maksudnya. Biasa ya. Begitulah. Jadi di Kendari ini merantau lagi berarti ya. Merantau lagi. Kembali ke laptop berarti. Kembali ke Dulu laptop dia lagi. lahir di mana sih? Saya lahir di Bone. Di Bone. Ya, di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Tapi kalau boleh, mohon maaf ya, maksud kalau kita flashback ke zaman-zamannya Dion dulu waktu masih belum dapat hidayah itu ya. Iya. Itu gimana yang paling buruk itu apa ya? Sampai mungkin hampir mati atau gimana? Iya, pernah dulu itu hampir mati gara-gara narkoba. Narkoba. Iya, Itu kayak gimana ya? Barang apa sih narkobanya kan banyak tipenya? Nyabu. Sabu. Sarapan bubur itu. Sarapan bubur ya. Dulu itu maksudnya ya, keras juga dulu. Keras ya. Iya. Sampai pernah direhab 2 bulan Di mana tuh? di Makassar. Di Makassar. Iya, Itu direhab itu karena orang tua atau keluarga atau karena penggerebekan. penggerebekan? Iya, Itu gimana cerita dulu digerebek? Sementara tidur pagi-pagi. Digerebek lagi Di saya kan posisi makai atau gimana? posisi saya kan sebenarnya pengelola pos. Satu tiba-tiba
hari Minggu. Kayaknya itu hari Minggu kayaknya. Penggerebekan itu jam 6 pagi. Sementara tidur semuanya langsung datang. Datang semua. Polda sampai Tapi yang diangkat berapa orang itu? 3 orang kayaknya. 4 Tapi lagi semua ini lagi fly istilahnya. Iya, sementara tidur. Mau tidur sih? Iya. Sementara itu cuma kan yang Tapi bisa barang buktinya ada semua berarti. barang bukti tidak ada, Bos. Cuma kan tes urin. Tes urin. Iya. Ada yang positif, Iya. ada yang negatif. Jadi waktu itu Bro Dion positif. Positif, Pak. Wah. Berapa bulan kenanya? Saya direhab sebenarnya 1 bulan. 1 bulan. Tapi belum dari penjara. Tidak. Cuma itu hari ditambah lagi anunya sampai 2 bulan. 2 bulan ini. Iya. Jadi di rehab itu enggak ada kita dapat kayak handphone apa gitu semua. Tidak. Ngapain Cuma sana kayak itu? anak kos saja situ, Bos. Tidur bangun olahraga. Ya, olahraga pagi. Jam 7 malam reuni, maksudnya ada ustaz datang. Tapi saat itu saya masih Nasrani. Jadi saya sendiri saja yang ngerasain itu. Begitu dia waktu masih di rehab Iya, itu dia. rehab. Tapi itu kalau kita bilang tadi mau mati, maksudnya mati gimana? Mati, Bos, karena itu Kalau hari kan rasanya udah kayak stres tinggi. stres. Iya, stres. Kalau misalnya efeknya sudah hilang, stres tinggi. Iya, Gitu. Oh, rata-rata seperti itu. kayak sakau gitu ya. Iya, kayak sako. Kayak gimana rasanya? Mana dicampur juga kehidupannya Iya. sudah rusak, sudah hancur, jadi begitu lah. Gila, berarti itu masa-masa yang gelap, Gelap suram. ya, betul. Luar biasa dia nih. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah Alhamdulillah. sudah insaf ya kan. Misalnya. Jadi gitu, pokoknya kita doakan yang terbaik lah buat Bro Dion. Sudah Amin, insya Allah. yang penting jangan kembali lagi ke hal-hal yang begitu, bro. Insya Allah. Oke? Amin. Masya Allah, oke. Thank you.